halo apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Curi motor warga di kota Palembang, pelaku gergaji gembok pagar. Musim kemarau, lahan sawah di Desa Awal Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kekeringan. Seorang mahasiswa Muhammadiyah Palembang diamankan polisi karena menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus. Ya, waspada kasus pencurian sepeda motor di kota Palembang kian hari kian bertambah. Kali ini dalam beraksi, pelaku diduga menggergaji gembok pagar dan dengan mudah membobol stang sepeda motor curiannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria dengan mudah masuk ke sebuah area parkir rumah kos mahasiswa di Jalan Wahid Hashim, seberang Ulus 1 Palembang pada Selasa lalu. Tak lama pelaku lalu merusak stang salah satu sepeda motor jenis trail. Dalam waktu singkat, pelaku pun dengan mudah membobol dan membawa kabur curiannya. Pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Sebelum membawa kabur curiannya, pelaku menggergaji gembok pagar rumah kos terlebih dahulu. Diduga aksi pencurian ini tidak disadari penghuni kos yang tengah tertidur pulas. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang dicuri saat akan berangkat ke kampus di pagi hari. Itu pelakunya masuk lewat mana, Dok? Dari pagar depan. Oh, digembok pagar tuh? Digembok. Oh, dijebol pakai apa tuh sebenarnya? Nggak tahu pakai apa. Oh, tapi digergaji Pak itu? Iya. Oh, lepas gembok itu? Lepas. Oh, motor kita dikunci tambahan enggak? Dikunci stang. Oh, dikunci stang. Orang berapa tuh? Apa yang hilang ini kan? Apa? Orang berapa yang terlihat di CCTV? Orang dua. Orang 2. Itu kejadian jam berapa? Jam 3. Jam 3 pagi? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Korban juga berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kita ke informasi berikutnya, misteri kematian seorang pria warga Kalidoni, Palembang ditemukan tewas di dalam kamar mandi akhirnya terungkap. Korban tewas akibat dibunuh oleh kakak iparnya sendiri. Motif dari pembunuhan tersebut gara-gara sakit hati menelantarkan istri dan anaknya. Tim Reskrim Polrestabes Palembang akhirnya mengungkap misteri kematian Yandi Efran, warga Kalidoni Palembang berusia 26 tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan bekas luka senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, pembunuh tak lain adalah kakak iparnya sendiri bernama Romli. Polisi menangkap Romli di tempat persembunyiannya di Kabupaten Banyuasin pada Selasa lalu. Ia nekat membunuh Yandi lantaran kesal karena menelantarkan anak istrinya tanpa diberi nafkah. Diketahui istri dan anak korban merupakan adik kandung dan keponakan pelaku. Kekesalan pelaku memuncak setelah mengetahui korban mencuri barang-barang berharga milik orang tuanya. Dari situlah Romli merencanakan pembunuhan tersebut. Tersangka masih memiliki orang tua dan diduga menambah satu kedongkolan dan kebencian serta kejengkelan yang pada akhirnya dengan tumpukan-tumpukan rasa kejengkelan selain menelantarkan anak dan istrinya yang notabene adik kandung dari tersangka saudara Romli. Saudara Romli melakukan tindakan perencanaan pembunuhan terhadap korban saudara Yudi. Sebelumnya warga perumahan Kesuma Permai 2 Kalidoni Palembang menemukan Yandi Efran tewas di dalam kamar mandinya pada 11 Juli lalu. Korban tewas setelah menderita luka tusukan di bagian dada kiri. Atas perbuatannya, Romli dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.
Karena cemburu buta, seorang mahasiswi di kota Palembang jadi korban penganiayaan mantan kekasihnya. Terduga pelaku tersulut emosi, memukul dan menggigit tangan korban hingga terluka. Wanita berusia 21 tahun ini bersama kuasa hukumnya mendatangi SPKT Polres Tebes Palembang untuk melaporkan mantan kekasihnya berinisial RK yang diduga telah menganiayanya. Terduga pelaku tersulut emosinya hanya karena cemburu buta. Akibatnya korban menderita luka lebam dan luka gigitan di tangannya. Korban sendiri telah merasakan perlakuan kasar dari terduga pelaku saat masih berstatus pacar. Terakhir, pelaku mendatangi tempat tinggal korban di kawasan Sila Branti, seberang Ulu 1 Palembang. Dengan emosi, terduga pelaku memukul dan menggigit tangan korban hingga terluka. Dia cemburu, terus ya itu mukul aku. Terus sudah itu, kejadian itu tuh bukan sekali dua kali, tapi aku ngelakuin kesalahan itu cuman sekali itu, tapi dia pulangnya berkali-kali. Gitu, dipukul. Mantan pacar lu mana? Iya, mantan. Mantan pacar kan? Nah, jadi luka di bagian apa saja, Dek? Luka di tangan, sama di sini, di ini bekas gigitan dia. Oh, sempat gigit juga ya? Iya. Sudah. Kini kasus penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta untuk melakukan visum di RSUD Bari Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, musim kemarau membuat lahan sawah di Desa Awal Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kekeringan. Hal ini membuat sejumlah petani terpaksa melakukan panen lebih awal guna menghindari kerugian yang lebih besar. Lahan sawah di Desa Awal Terusan, Kecamatan Seri Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Pasalnya sudah hampir 1 bulan lahan di wilayah ini kesulitan mendapatkan air. Saluran irigasi yang menjadi harapan petani untuk mengairi sawah mereka sudah mengering. Hal ini membuat sejumlah petani terpaksa memanen padi mereka lebih awal guna menghindari kerugian yang lebih besar. Jika sebelumnya 1 hektar sawah dapat menghasilkan 3,5 ton padi, namun panen kali ini petani hanya bisa mendapatkan 2 ton padi saja. Tahun ini macet. Tahun dulu lah yang tahunnya sudah. Penurunannya berapa persen, Kak? Hampir 30% lebih. Terutama istilah itu panas. Penyakit ini pengang, kepi, belalang, tikus. Ada kalau kumpulan. Biasanya 1 hektar itu berapa, Kak, dapatnya, Kak? Minimalnya. Iya, biasanya. Dan kalau minimalnya 3 ton setengah sekitaran. Kalau di tahun ini berapa, Kak? Dapat nggak? Dapat kurang lebih 2 tonan. Kurang lebih 2 tonan. Tidak hanya kekeringan, permasalahan hama dan pupuk juga menghantui para petani dalam memproduksi padi mereka. Kini para petani berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat agar tidak semakin merugi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.